Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ifadata wal istifadata wa tadhakkura wa tadhkira wal nafa'a wal intifa'a wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa da'wati ila al huda wa dalalata ala al khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman sadiqan. Allahumma jal nafsi mutmainnatan tu'minu bi liqa'ik wa taqna bi ata'ik wa tarda bi qada'ik. Allahumma jal nafsi mutmainnatan tu'minu bi liqa'ik wa taqna bi ata'ik wa tarda bi qada'ik. Allahumma jal nafsi mutmainnatan tu'minu bi liqa'ik wa taqna bi ata'ik wa tarda bi qada'ik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Ma'asyarul hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pada saat hari ini di pagi hari yang cerah, yang penuh berkah, di waktu yang Allah bersumpah dengannya, wadduha wal laili idza saja, menunjukkan bahwasanya waktu ini penuh berkah karena telah dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di waktu yang berkah ini kita berkumpul. Di waktu yang penuh berkah ini kita duduk bersama di dalam masjidnya Allah, di dalam rumah Allah. Maka insya Allah apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyarul hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan tema kita pada saat hari ini, yaitu adalah membahagiakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan tentang membahagiakan Rasulullah, kita harus tahu terlebih dahulu arti bahagia dalam bahasa Arab. Karena kalau misalnya kita nggak tahu arti bahagia, maka bagaimana caranya membahagiakan orang? Kita aja bahagia nggak tahu kok. Bahagia dalam Al-Quran itu senang atau bahagia terdiri dari dua kalimat. Kadangkala dipakai dengan faroh, kadangkala dipakai dengan surur. Ya. Kadangkala faroh, kadangkala surur. Keduanya ini bahagia, keduanya senang. Tapi walaupun mereka kedua hal ini memiliki arti yang sama, tapi faedahnya berbeda. Ternyata jika kita teliti lebih dalam di dalam ilmu gharibul Quran, kata-kata yang luar biasa unik dalam Al-Quran, ternyata faroh itu sama surur ada perbedaan. Walaupun kalau kita artikan bahasa Indonesia, lihat aja di terjemahan, dua-duanya arti senang atau bahagia. Cuma di dalam faedah bahasa Arab itu punya arti yang berbeda. Ketika dikatakan faroh, itu adalah kesenangan atau kebahagiaan yang didapatkan oleh seseorang tanpa adanya pengorbanan. Gak ada pengorbanan, gak ada usaha, ya, maka namanya faroh dalam bahasa Arab. Contoh, di dalam Al-Quran dikatakan wajarina bihim birihin tayyibati wa farihu biha. Kami jalankan, kami arahkan, kami hembuskan, kata Allah, kepada mereka angin yang bagus, sehingga mereka senang. Kita kalau lagi panas tiba-tiba ada angin, adem, enak gitu. Wa farihu biha. Cuma angin tersebut bukan usaha kita kan. Kita cuma duduk tiba-tiba ada angin, kita senang. Dan kesenangan faroh dengan surur berbeda. Ya, walaupun sama-sama senang, tapi faroh itu di bawah daripada surur. Yang lebih tinggi itu surur. Apa arti surur? Surur dalam Al-Quran seperti innahu kana fi ahlihi masrura. Ya. Kesenangan yang didapatkan atau kebahagiaan yang didapatkan oleh seseorang karena ada badzal min nafsih, ada pengorbanan dari dirinya. Dia korbankan dirinya untuk mendapatkan kesenangan tersebut, kebahagiaan tersebut. Maka dalam Al-Quran ketika Allah menjelaskan tentang surur, pasti sebelumnya Allah menjelaskan tentang bagaimana cara mendapatkan surur itu sendiri. Ya.
Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahli masrura. Dijelasin dulu. Harus beramal, harus berbuat, harus mengorbankan sesuatu baru bisa mendapatkan kebahagiaannya. Dan kita tahu ketika kita bekerja, ini gambaran mudah. Ketika kita bekerja dan kita mendapatkan hasil dari keringat kita, itu bahagianya lebih hebat daripada ketika kita cuma dapat giveaway. Cuma giveaway ya udah gitu doang. Tapi ketika kita mendapatkan karena perjuangan dan pengorbanan, itu bahagianya lebih hebat. Itu arti bahagia. Nah, maka otomatis yang kita pakai berarti bukan faroh, tapi surur. Karena harus ada pengorbanan dong. Ngebahagiaan diri saja, ngebahagiaan diri sendiri aja harus ada pengorbanan. Apalagi membahagiakan diri orang lain, harus ada pengorbanan. Dan masyarul hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pengorbanan untuk Rasulullah SAW bisa kita lakukan secara maksimal ketika kita mengenal Nabi Muhammad. Gini deh, kita mau nyenengin hati orang lain atau mau ngebahagiain hati orang lain. Biasanya ketika kita ingin membahagiakan secara maksimal, kita akan kenal dulu siapa ya orang yang saya mau bahagiain. Mau ngebahagiain orang tua, kenal orang tua kita kok wajib dibahagiain. Mau ngebahagiain bini, bini, istri kita bahagiakan. Ya, sesuatu yang harus. Tapi kalau ngebahagiain orang yang gak kita kenal, terkadang kita berat. Ya, masih banyak tanda tanyanya. Ngapain gue harus bahagiain dia? Ya. Dan kita biasanya ngebahagiain orang yang kita nggak kenal, itu bukan dikategorikan surur biasanya, karena nggak ada pengorbanan. Ya udah deh, kasih aja dikit. Ya, berat hati. Ya, nyenenginnya itu berat hati, bukan benar-benar dari hati yang tulus, dari hati yang paling dalam, enggak. Kepaksa. Ya, kadang-kala kepaksa, kadang-kala kagak enak. Kayak misalnya ada orang minta-minta sedekah sama kita. Itu pada saat kita mengeluarkan harta, biasanya kan udah deh, udah diminta nggak enak. Itu berarti bukan ngebahagiain dengan kalimat surur. Karena nggak ada pengorbanan dari diri kita sendiri. Tapi pengorbanan yang sesungguhnya, gambaran dengan masalah sedekah tadi tuh, ketika kita lagi uang kita ini susah, ekonomi kita lagi agak tersendat lah gitu. Tiba-tiba sebelum orang tersebut minta kepada kita, kita ngelihat dari jauh ada orang yang minta-minta, ada orang fakir miskin, kita yang ngedatengin dengan keadaan kita yang lagi susah, kita kasih, itu pengorbanan. Dan itulah yang dikatakan ngebahagiain orang dengan kalimat surur. Tapi kalau kebahagiaan orang dengan kalimat faroh, ya tadi dia ngetuk, ya udah deh kita kasih, nggak ada pengorbanan yang benar-benar dari lubuk hati yang paling dalam. Nah, untuk mendapatkan kategori ngebahagiain dengan kalimat surur tersebut, kita harus tahu dulu siapa yang mau kita bahagiakan. Orang yang semangat, gambarannya sedekah lagi aja ya. Orang yang semangat bersedekah sebelum diminta dia yang ngasih, itu biasanya orang-orang yang telah mengenal dan mengetahui makna sedekah dan faedah sedekah. Dia ngerasa, saya kalau sedekah yang saya dapetin ini nih, ganjarannya berlipat ganda, pahalanya luar biasa. Bahkan saya ngerasakan, saya keluarin sekian diganti sama Allah lebih baik lagi. Hati saya tenang, nominalnya juga diganti lebih besar oleh Allah. Dari situ dia udah tahu nih faedahnya, baru dia berani mengorbankan apapun untuk sedekah. Tapi kalau misalnya belum tahu, ya males. Trombol lewat hari Jumat pura-pura tidur. Trombol lewat tidur aja deh, biar sebelahnya ngegerakin, padahal dia bangun. Nah, inilah perbedaan antara surur dan farah. Jadi kita harus kenal dulu kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita semangat loh untuk ngebahagiain Nabi. Bukan cuma, kalau bahasa Palembangnya itu ati-arian. Ati-arian itu kadang kuat, kadang alot gitu.
Ada orang ketika mau melakukan sesuatu, hari pertama semangat, hari kedua udah goyah, lempem, ya, udah alot. Hari kedua udah hilang, hari ketiga lebih lagi, hari keempat hilang. Kenapa? Karena dia nggak mengenal sebegitu dalam, ya, apa tujuan yang ingin dia lakukan. Maka dari situ lagi-lagi saya katakan pentingnya kita untuk mengenal Rasulullah terlebih dahulu sebelum membahagiakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya kalau mau kita bahas Nabi Muhammad panjang, nggak ada habisnya. Ya. Al-Imam Ad-Daibai di dalam kitabnya beliau mengatakan wa ala tafannuni wasifihi yafna az-zaman wa fihi ma lam yusafi. Dari zaman dulu, Nabi wafat 1400 tahun yang lalu. Para ulama udah banyak. Dari kalangan sahabat aja udah luar biasa. Dari kalangan tabi'in, tabi'in, ya, wal qurunul ladzi ba'da, dan tahun-tahun abad-abad yang setelahnya. Itu bukan ulama biasa, ulama hebat semua. Ada zaman Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Abu Hanifah, Imam Malik, ya, ada Sufyan ats-Tsauri, ada juga apa namanya, Sahal bin Abdullah At-Tustari, ya, Malik bin Dinar, ya, ada Syekh Abdul Qadir Jilani. Masih banyak lagi yang mereka benar-benar faham tentang sejarah, bukan orang yang cuma tahu-tahu doang, tapi benar-benar memahami dan mendalami. Tapi kalau kita lihat sampai 1400 tahun sampai tahun 2022 ini, masih banyak sifat-sifat dan ciri-ciri Nabi Muhammad yang belum disampaikan secara sempurna. Karena semaksimal apapun kita menyampaikan sifatnya Rasulullah SAW, ciri-cirinya Rasulullah itu nggak bakal ada habisnya. Nggak bakal ada habisnya. Itulah keindahan yang sejati. Berbeda dengan keindahan daripada duniawi. Keindahan duniawi kita jelasin, ya, bisa dideskripsikan lah gitu. Oh, rasanya ini enak kan. Tapi ketika mendeskripsikan kenikmatan dan kelezatan, kecantikan dan keindahan yang luar biasa, yang abadi, seperti Nabi Muhammad, seperti surga, seperti yang lainnya, itu disebutkan apa? Sesuatu yang tidak bisa kita capai keindahan yang sesungguhnya. Al-Imam Al-Busiri di dalam kitab Burdahnya beliau mengatakan, da'mad da'atuhun nasara fi nabiyihimi wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi. Mau muji Nabi Muhammad, pujilah semaksimal kalian. Mau muji A, muji B, muji C, mau disamakan dengan matahari, mau disamakan dengan bulan, puji semaksimal kalian. Tapi ketahuilah, pujian kalian gak bakal nyampe. Karena apa? Keindahannya di atas rata-rata. Orang kalau udah ngerasa enak banget itu, lagi makan enak banget, bingung mau nyifatinya gimana, lu harus coba. Sampai dibilang kalau lu pengen tahu lu harus coba. Karena bingung. Begitupun para ulama berusaha untuk mensifatkan Nabi Muhammad agar orang yang hidup setelahnya bisa kenal dan bisa tahu. Cuma keindahannya lebih dari itu semua. Sampai sampai seorang sahabat Hasan bin Thabit, beliau mengatakan, wa ajmalu minka lam taraqatu ainu. Sosok yang paling indah darimu itu mata ini tidak pernah bisa memandangnya. Jadi nggak ada yang pernah memandang keindahan yang melebihi keindahan Nabi Muhammad SAW. Itu dari segi keindahan. Jadi kalau mau kita bahas Nabi Muhammad dari hal keindahan, kegantengan, keluar biasaan kayak gitu, yafnaz zaman, kata ulama, walaupun alam semesta ini udah hancur, udah datang kiamat, wa fihi malam yusufi, masih ada yang belum disifatkan dari ciri-ciri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya itu ketika saya ulangi lagi pembahasannya, ketika kita ingin menceritakan kepada seseorang tentang sesuatu, biasanya itu nggak sesuai dengan apa yang kejadian sesungguhnya. Orang yang ngelihat, orang yang memandang, orang yang merasakan langsung berbeda dengan orang yang cuma dengar. Orang cuma dengar, tahu nggak gini-gini.
Ya gitu doang. Tapi ketika ada orang yang benar-benar memandang, melihat, merasakan, menyaksikan, itu keindahan dan perasaan yang dia dapatkan itu luar biasa. Ya, itu luar biasa. Mau gambaran yang lebih mudah lagi, kayak orang nonton konser. Kenapa sih orang nonton konser padahal kan bisa lewat HP, lagunya sama? Dia bilang apa? Beda. Ketika datang nyaksiin langsung itu euforianya, ekspresi, bahagianya itu lebih dahsyat daripada pada saat kita cuma dengar dari Spotify dan semacamnya. Nah, itu gambaran yang mudah. Ketika ini diceritakan kepada orang yang kagak pernah nonton misalnya, ya bingung gimana nyeritainnya. Dia pun ketika diceritakan biasa saja. Ya, itu gambaran mudahnya. Ala kulli hal masyarul hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya nggak bakal ngebahas tentang keindahan keindahan wajah, tubuh, fisiknya Rasulullah, karena semua itu sudah dibahas oleh para ulama di kitab-kitab Maulid dan semacamnya, dan itu sangatlah luar biasa, melebar dan panjang. Tapi yang saya ingin bahas di sini sesuai dengan tema kita pada saat ini, membahagiakan Rasulullah, maka kita harus tahu bagaimana perjuangan Rasulullah kepada umatnya. Dengan itu akhirnya kita bisa membalas perjuangan Nabi Muhammad dengan perjuangan juga. Karena kita udah tahu perjuangannya. Kita mencintai seseorang, tapi kalau cinta yang bertepuk sebelah tangan kan gak enak. Tapi kalau orang yang kita cintai, dia pun memperjuangkan cinta kita, otomatis kita akan berusaha memperjuangkan cinta kita juga. Tapi kalau dianya biasa-biasa saja, udah deh cari yang lain aja dah. Ya, masih banyak yang lain. Tapi kalau dia memperjuangkan, wah kita pun akan memperjuangkan. Makanya saya bilang tadi, di pertemuan kali ini yang saya akan bahas adalah tentang bagaimana perjuangan Nabi Muhammad di dalam atau kepada umatnya yang tercinta ini, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau bahas perjuangan Rasulullah lebih dahsyat ya, lebih luar biasa, bisa kita lihat ketika Nabi di kota Mekah. Kalau di kota Madinah bukan berarti nggak ada perjuangan, ada perjuangan juga. Tapi ketika di kota Mekah perjuangannya itu lebih parah, lebih dahsyat. Bisa dilihat dari cacian orang kafir Quraisy, bisa dilihat dari gangguan mereka, ya. Bisa dilihat juga dari bagaimana orang-orang Quraisy berusaha untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Itu perjuangan Rasulullah. Dan bagaimana pikiran Nabi Muhammad terfokus kepada sahabat dan kepada umatnya ketika di mana? Ketika di Mekah. Mengeluarkan harta sebanyak-banyaknya untuk membebaskan budak bersama Abu Bakar dan sahabat yang lain. Benar-benar perjuangan yang bisa kita katakan perjuangan yang semaksimal mungkin. Itu di Mekah. Di antaranya bisa kita lihat di dalam perjuangan Rasulullah SAW ketika memikirkan keadaan umatnya setelah Nabi bakal wafat. Nabi kan bakal wafat. Ya, semua manusia wafat, nggak ada yang kekal sama sekali. Nabi Muhammad SAW pernah suatu hari lagi sholat membaca satu ayat, ya, membaca satu ayat. Ayat tersebut berbunyi dan mengisahkan tentang kisah Nabi Isa alaihissalam yang sedang diajak bicara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Allah, anta qulta linnasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Wahai Isa, apakah engkau yang mengajak kaummu untuk menyembahmu selain Allah? Engkau jadikan engkau, dirimu dan ibumu sebagai Tuhan selain Allah? Kata Nabi Isa, qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Ya Rabb, maha suci engkau, tidak mungkin aku berkata sesuatu yang bukan kebenaran. Kata Nabi Isa, in kuntu qultuhu faqad alimta. Kalau aku mengucapkan hal seperti itu, engkau nggak perlu tanya lagi, engkau udah pasti maha tahu. Ya, ta'lam ma fi nafsi wa la a'lam ma fi nafsik. Engkau mengetahui apapun yang ada di dalam diriku, bahkan kalimat yang belum terlontar dari lisanku engkau tahu. Ya.
Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budullaha wa rabbi wa rabbakum wa kuntu 'alaihim syahidan ma dumtu fihim. Kata Nabi Isa, aku enggak memerintahkan kepada mereka kecuali satu. Ayo beribadah kepada Allah, menyembah Allah sesuai dengan apa yang kau perintahkan kepadaku. Maka akhirnya karena ada orang-orang dari kaumnya yang nyeleweng. Jadi kaumnya Nabi Isa itu ada 3. Ketika Nabi Isa lahir itu kelompok Nabi Isa, umatnya Nabi Isa di zaman Bani Isra, yaitu Bani Israel, terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, kelompok yang menjadikan Nabi Isa itu Tuhan, karena dipikir, wah ini nggak ada bapak kok bisa tiba-tiba punya anak, ya, wah ini anak luar biasa. Kelompok yang kedua, ya, mengatakan bahwasanya Nabi Isa ini anak Tuhan, bukan Tuhan tapi anaknya, ya. Dan kelompok yang ketiga yang mengatakan bahwa Nabi Isa ini ya seperti manusia biasa, dia utusan Allah, adapun dia lahir tanpa bapak, mukjizat. Jadi emang dari ketika Nabi Isa lahir aja udah banyak terpecah di situ. Maka Nabi Isa berkata, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk, ya Allah, kepada kaum-kaumku yang emang mengambil jalan yang salah dari jalanku, kalau engkau azab mereka, ketahuilah ya Allah, mereka itu hamba-hambamu. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Kalau engkau maafkan mereka, sungguh engkau maha agung dan maha bijaksana. Nabi ketika membaca ayat ini ayat Al-Quran, ya, ini ayat Al-Quran yang tertera di surah Al-Maidah, ya, di juz 7. Maka akhirnya pada saat itu Nabi nangis sejadi-jadinya Nabi Muhammad SAW. Ketika itu sahabat yang berada sholat bersama Nabi Muhammad, bukan hanya sahabat, bahkan Jibril pada saat itu, Jibril diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala turun kepada Nabi Muhammad menanyakan, kenapa Nabi Muhammad nangis sampai sejadi-jadinya. Ketika ditanyakan kepada Rasulullah, apa kata Rasulullah? Aku berpikir bagaimana keadaan umatku setelah aku wafat. Apakah kejadiannya sama seperti kejadian Nabi Isa? Yang setelah Nabi Isa wafat, diangkat oleh Allah, banyak kaum yang menyimpang. Ini yang aku pikirkan, umatku bagaimana setelah aku wafat. Jibril ngabarin ke Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika mengabarkan kepada Allah, turun lagi bawa ayat. Ya, bawa ayat apa? Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardah. Aku akan memberikan kepadamu apapun yang engkau inginkan sampai engkau ridha. Kita lihat ya. Kita berusaha untuk membahagiakan Nabi Muhammad, tapi Allah berusaha untuk membahagiakan Nabi Muhammad juga. Ya. Kalau kita yang ngebahagiain Nabi Muhammad, ya suatu kewajiban, suatu keharusan. Ya, kita aja bisa sholat tenang kayak gini ya gara-gara Nabi. Zaman Nabi sholat lagi sujud nih, ditaruh kotoran di punggungnya. Kita pernah kayak gitu kagak? Ditaruh AC malah. Ya, adem enak. Nabi lagi sholat, ya pernah dicaci maki orang. Sa'ad bin Abi Waqqas lagi sholat, dimaki-maki, bahkan akhirnya timbul perkelahian. Kita sholat enak banget, datang ke masjid, ya, bahkan istirahatnya orang kerja aja terkadang istirahatnya ke masjid, rebahannya di masjid, adem. Ya, dulu itu susah, penuh dengan rintangan, dan itu semua karena Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau misalnya kita ngebahagiain Nabi, itu suatu hal yang harus. Tidak perlu ditanyakan lagi, kenapa gue harus ngebahagiain Nabi? Ini udah keharusan. Kayak gambarannya gini, kenapa gue harus ngebahagiain orang tua? Ya udah harus, lu lahir gara-gara orang tua kan. Itu gambarannya. Ya, jadi kalau ditanya kenapa kita ngebahagiain Nabi, udah keharusan. Udah suatu hal yang emang selazimnya kita hidup untuk membahagiakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang luar biasa, Allah berusaha membahagiakan Rasulullah. Sehingga dikatakan wala sawfa yu'tika rabbuka fatardah, ya Muhammad, apapun yang kau inginkan, kabarkan, aku akan berikan sampai engkau ridho, sampai engkau bahagia. Dan permintaan Nabi Muhammad gak aneh-aneh. Lagi-lagi yang dipikirin umatnya lagi. Yang dipikirin umatnya. Ya. Sehingga kata Rasulullah di dalam tafsir Jalalain juga disebutkan ucapan ini, idzan la arda wa wahidun min ummati finnar. Kalau kayak gitu aku gak mau ya Allah, aku gak ridho, aku belum puas kalau ada satu umatku yang masuk ke dalam api neraka. Aku belum puas. Makanya dalam satu riwayat Nabi itu pernah mengatakan,
Kata Nabi, ketika kalian berada di padang mahsyar, di akhirat, sebelum masuk surga, maka carilah aku di antara telagaku dan di antara sirat. Aku pasti ada di antara itu. Ya. Jadi Nabi standby. Untuk siapa? Untuk umatnya. Standby untuk umatnya sampai semua umatnya bisa masuk surga, baru Nabi tenang bisa duduk. Ini kan perjuangan yang luar biasa untuk umatnya. Sayang dan cintanya Nabi luar biasa. Masa kita jadikan cinta dan perjuangan ini bertepuk sebelah tangan? Ya. Orang aja dalam Al-Quran dikatakan yauma yafirru mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Manusia aja ketika di akhirat rata-rata masing-masing. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Semua orang masing-masing sibuk dengan dirinya. Yang penting saya bisa selamat, yang lain selamat atau enggak masa bodoh. Hatta itu bapak, hatta itu emak, hatta itu bini, hatta itu anak. Itu disebutkan di surah Abasa wa Tawalla. Terserah, yang penting saya selamat. Tapi Nabi memikirkan umatnya terlebih dahulu. Bagaimana keadaan umatnya, bisa masuk surga atau enggak. Nyari Nabi belum nunggu di surga. Sampai Nabi ngomong, cari aku antara haud, telaga, dan antara sirat, jembatan sirat. Aku akan berada dan aku gak bakal absen di tempat itu, kata Nabi. Ngapain gak absen? Untuk nyari umatnya, untuk diselamatkan. Perjuangan. Buat siapa? Buat umatnya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Gak sampai di situ, masyaallah hadirin. Ya, bahkan ketika semua manusia dibangkitkan, semua kan akan dibangkitkan. Ya, ketika dibangkitkan, pertama kali manusia yang akan dibangkitkan adalah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang pertama kali dibangkitkan adalah Rasulullah. Yang dicari sama Nabi Muhammad bukan Fatimah anaknya, bukan Sofiyah tantenya, bukan Abbas pamannya, tapi yang dicari ummati, ummati, ummati. Mana umatku? Mana umatku? Mana umatku? La as'aluka Fatimah binti wala Safiyah ammati wala Abbas ammi walakin ummati, ummati, ummati. Itu yang dicari sama Rasulullah SAW. Itu baru 2 dan masih banyak lagi di antara yang lain. Di dalam semasa hidupnya Rasulullah, ketika beliau wafat, menjelang wafat, sakratul maut, itu sakit minta ampun. Nabi Musa alaihissalam ketika wafat, ditanya oleh Allah, kaifa tajidil maut? Ini disebutkan di kitab Syarhus Sudur fi halil maut wal kubur, karangan Al-Imam Suyuti. Ditanya kepada Nabi Musa, bagaimana engkau mendapati kematian? Kata Nabi Musa apa? Aku mendapati kematian seakan-akan aku ini seekor kambing yang dikuliti hidup-hidup. Kulit kita aja nih, kulit dekat kuku, ketarik dikit kan tahu rasanya ya, pernah lah mungkin pasti. Minta ampun sakitnya. Ini kulit, di kulit hidup-hidup, sakitnya luar biasa. Bahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib beliau mengatakan, alaf darbata sayf, 1000 pukulan dengan pedang ahwan aliyah, itu di mataku, bagi aku, kata beliau, lebih ringan, lebih mudah, lebih enak daripada harus merasakan rasa sakaratul maut. Saking sakitnya sakaratul maut. Juga di dalam hadis qudsi dikatakan, seandainya satu tetes, hadis qudsi atau hadis nabawi gitu, yang penting di hadis, seandainya satu tetes rasa sakaratul maut ditumpahkan ke bumi ini, rasa yang sesungguhnya ya, maka semuanya akan wafat seketika, hilang, kayak kiamat. Semua nyawa mati gara-gara rasanya ditaruh. Ya, apa namanya? Itu menggambarkan tentang bagaimana sakitnya sakaratul maut. Dan Nabi merasakan nggak? Merasakan. Ketika Nabi merasakan dan sakitnya luar biasa, Nabi nanya, sempat-sempatnya loh, ketika sakit kayak gitu, nanya kepada malaikat. Nanya kepada malaikat, apakah ini rasa sakaratul maut yang sesungguhnya? Kata malaikat, enggak, ini udah di diskon lah bahasanya, udah dipotong oleh Allah sampai nggak sakit dengan sesungguhnya. Apakah umatku akan merasakan seperti ini? Iya, kata malaikat. Maka mintakan kepada Allah. Sempat doa, biar rasa sakaratul maut itu, biar aku yang merasakannya, sehingga umatku merasa enak, merasa nyaman, nggak ngerasakan sakaratul maut. Jadi sakaratul maut yang dirasakan oleh umatnya zaman sekarang, itu gara-gara permintaan Nabi Muhammad, biar diringankan. Itu pun masih sakit. Dan Nabi bilang, biar aku yang merasakan, biar aku yang mimpi.
Ini berarti apa? Kecintaan yang luar biasa. Orang kalau udah masuk ke dalam derajat cinta yang paling tinggi, perjuangan yang paling tinggi, biar kekasih saya nggak sakit, biar sakitnya ditimpain sama saya. Biasanya seorang ibu kalau ngelihat anaknya sakit, terkadang dia nggak rela dan dia doa, ya Allah biar sakitnya timpain ke saya aja ya Allah. Sampai di antara ibu-ibu tuh, seorang orang tua, seorang ibu rela memberikan organ tubuhnya kepada anaknya secara cuma-cuma. Demi apa? Demi menyenangkan dan membahagiakan dan memberikan kehidupan yang senang, kehidupan yang tentram buat anaknya. Dan ini Nabi Muhammad melakukan yang sama. Nabi berusaha bagaimana caranya umatku hidup dengan tenang, hidup dengan bahagia, sehingga dalam ibadah pun mereka tenang, mereka pun mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ada di benak dan di pikiran Rasulullah selama hidupnya. Nangisnya buat umatnya, perjuangannya untuk umatnya, semua kesehariannya untuk umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu perjuangan Nabi. Jangan dikira ketika Nabi perperangan Badar, itu untuk kejayaan Nabi, tidak. Kejayaan Islam dan untuk umat-umat yang setelah Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad wafat maksudnya. Ketika perperangan Uhud, semuanya dilakukan oleh Rasulullah bukan untuk menjayakan diri. Kalau kita lihat masyarakat hadirin, biasanya yang namanya suatu kerajaan ketika ada perperangan, tujuannya untuk apa? Untuk popularitas. Biar dia jadi populer gitu. Oh, kerajaan ini kerajaan hebat, kerajaan yang tidak pernah terkalahkan, yang dipimpin oleh Fulan bin Fulan. Biasanya gitu. Tapi Nabi Muhammad berperang, Nabi Muhammad berjuang, itu bukan untuk dirinya, tapi untuk umatnya. Ini kan berarti Nabi benar-benar berusaha bagaimana caranya umatku ini bisa bahagia, bisa senang. Dan ambil kabar. Nih semua amalan kita ini dilaporin sama Nabi. Di dalam hadis disebutkan ketika Nabi ngomong kepada sahabat, ini menjelaskan tentang Nabi udah gak lama lagi bakal wafat, ajalnya udah dekat. Kata Rasulullah, hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Hidupku baik buat kalian dan matiku pun baik buat kalian, kata Nabi. Kalau hidup udah jelas kan, hidupnya Nabi enak. Sahabat dulu nggak butuh tafsir. Makanya tafsir Quran itu baru mulai bermunculan ketika zaman tabi'in. Baru ada pembukuan tafsir, penjelasan tentang tafsir. Di zaman sahabat, apalagi ketika mereka masih menzamani Nabi, tafsir itu nggak diperlukan. Kenapa? Karena setiap kali menjelaskan suatu ayat, mereka datang ke Nabi. Ya Rasulullah, saya bingung maksud ayat ini apa. Kayak problem zaman sekarang, banyak sekali kan problem antar umat Muslim, yang A, yang B, yang berperang, yang saling menyakiti, semuanya teriak Allahu Akbar, semuanya ngaku Islam. Ini kan problematika umat. Di zaman dulu problematika ini datang aja ke Nabi, kelar. Dikasih solusi, dikasih jalan. Itu rahmat Allah. Rahmat Allah kepada umat ini, Allah tidak hanya memberikan buku pedoman. Kalau kita beli HP, beli barang, biasanya buku pedoman doang kan yang disertakan sama HP-nya. Tapi kita masih bingung terkadang bagaimana cara mengaplikasikannya. Nggak ada tutornya. Alhamdulillah sekarang ada YouTube, biasanya tutorialnya ada di YouTube. Diajarin caranya. Kalau nggak ada tutor, cuma tulisan, terkadang kan kita bingung. Kita lebih enak ngelihat dari apa yang dilakukan orang daripada cuma baca-baca. Sahabat ketika ingin ngelihat Al-Quran, mereka akan ngelihat ke Nabi Muhammad SAW. Jadi udah ada tutornya. Itu rahmat Allah. Allah tidak hanya mengirimkan buku pedoman, tapi Allah juga mengirimkan tutornya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu rahmat dari Allah. Jadi betul kalau Nabi bilang hayati khairul lakum, wahai sahabat, kehidupanku baik buat kalian. Betul banget. Tapi Nabi bilang ini yang unik. Kata Nabi, wa mamati khairul lakum. Walaupun aku wafat, itu baik buat kalian. Kita aja kalau misalnya dengar ibu kita wafat, wah kita ngerasa ini nggak baik nih. Kita sedih. Mau curhat sama siapa lagi? Mau kembali kepada siapa lagi? Ngobrol, minta kasih sayang.
Mau secinta-cintanya bini, cinta-cintanya suami beda sama cintanya orang tua. Kita ngerasa itu suatu musibah. Tapi Nabi mengatakan, wafatnya aku itu bukan musibah buat kalian, tapi kebaikan buat kalian. Kok bisa Nabi kayak gini? Sehingga sahabat pun bertanya-tanya, kenapa bisa ya Rasulullah? Engkau wafat tapi itu kebaikan buat kami. Apa kata Nabi? Tu'rad alayya amalakum. Amalan kalian akan disetorkan kepadaku. Amalan kalian akan disetorkan. Dalam riwayat hari Senin dan Kamis. Setiap hari Senin dan Kamis amalan kita disetorkan kepada Nabi Muhammad, dan Nabi ngelihat fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan bin fulan. Tertera semuanya kepada Rasulullah. Wah, siapa? Si Alif ada namanya. Si Entong ada juga namanya. Semuanya ada. Tanpa terkecuali. Selagi dia umat Nabi Muhammad, tertera dan disodorkan kepada Rasulullah SAW. Kata Nabi, in wajadtu khairan fahamidullah. Ini juga termasuk perjuangan dan kasih sayang Nabi kepada umatnya. Padahal beliau udah wafat. Kalau aku mendapati catatan amalan umatku itu baik, aku bersyukur sama Allah. Wa in wajadtu ghaira dzalik. Tapi kalau aku mendapati selain kebaikan, masyarul hadirin. Coba kita mungkin faham masalah antonim dan sinonim. Kebaikan lawan katanya kan kejelekan. Ketaatan lawan katanya maksiat. Nabi bilang kalau aku mendapati catatan amalan umatku isinya adalah kebaikan, ketaatan, aku bersyukur. Selain kebaikan apa? Maksiat, kejelekan. Tapi Nabi nggak mengatakan itu. Kata Nabi, in wajadtu ghaira dzalik. Tapi aku kalau mendapati selain kebaikan, seakan-akan Nabi itu nggak mau mendengar umatnya melakukan maksiat. Dan ini termasuk cara bagaimana membahagiakan Nabi Muhammad. Jangan sampai ketika ngelihat catatan nggak taunya apa, wah dosa semua. Ngelihat catatan amalannya nggak taunya maksiat semua. Melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah, melakukan hal-hal yang tidak disenangi sama Nabi Muhammad. Karena Nabi ngomong in wajadtu ghaira dzalik. Kalau aku mendapati selain kebaikan, Nabi nggak mau ngomong kejelekan, Nabi nggak mau ngomong itu maksiat. Bahkan di dalam hadis lain, Nabi ngomong kullu ummati dakhalal jannah illa man aba. Semua umatku akan masuk surga kecuali orang yang enggan, nggak mau. Masa ada orang nggak mau masuk surga? Semua dari kita kalau tanya mau, hatta anak kecil bilang mau, kagak ada yang bilang mau masuk neraka. Aneh itu orang berarti. Orang bilang saya pengen masuk neraka, nggak apa-apa. Itu aneh. Kata Nabi, semua umatku kabar dari Nabi selagi di dalam hatinya adalah la ilaha illallah masuk surga. Bayangkan jaminan mana dari Nabi yang lain nggak ada. Bahkan para Nabi itu memiliki doa yang mustajabah. Doa yang pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua nabi. Dan rata-rata nabi, para nabi menggunakan doa tersebut untuk apa? Agar umatnya diazab oleh Allah. Mereka kalau udah kagak kuat lagi, umatnya udah diajak, didakwahkan, dengan lemah lembut dan semacamnya, masih kagak mau nerima, maka doa mereka apa? Ya Allah azab, turunkan azab, siksa mereka, turun azab. Tapi doanya Nabi Muhammad tidak digunakan untuk itu. Tapi doanya Nabi Muhammad digunakan agar umatnya bisa masuk surga. Dan Nabi mengatakan semua umatku akan masuk surga kecuali yang kagak mau. Sahabat nanya, wa may yaba ya Rasulullah? Siapa yang kagak mau ya Rasulullah? Kan aneh nggak mau. Kata Nabi, man ata'ani dakhalal jannah. Orang yang taat kepadaku, ngikut kepadaku masuk surga. Wa man asani, tapi yang kagak taat, Nabi nggak bilang masuk neraka. Di akhirat kagak ada jalan tikus, jalan cuma dua, nggak ada jalan lain, surga atau neraka, itu doang. Faminhum syaqiyyu wa sa'id, di dalam surah atau di surah Yunus kalau nggak salah, di surah Hud, faminhum syaqiyyu wa sa'id di juz 12. Ada orang yang bahagia, ada orang yang celaka. Jalan cuma dua, yang bahagia di surga, yang celaka di neraka. Nggak ada jalan lain. Tapi Nabi ketika mengatakan ada di antara umatku yang kagak mau masuk surga. Siapa? Orang yang tidak taat kepadaku. Nabi katakan apa? Faqad aba. Dia berarti ogah.
Nabi nggak bilang masuk neraka. Lagi-lagi seakan-akan apa? Nabi nggak mau mendengar ada lo umat nih masuk neraka. Sedih Nabi. Sampai Nabi ngomong wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Idzan la arda wahidun min ummati finnar. Nabi nggak mau. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menimpakan azab kepada umat Nabi Muhammad, kalau nabi yang lain Allah nggak nawarin. Tapi nabinya yang minta. Amtir alaina hijaratan minas sama, ada kaumnya yang nantang. Ya. Terus apa namanya? Para nabi bilang, ya Allah azab mereka. Seperti apa namanya? Nabi Musa bilang, ya Allah pisahkan aku dengan orang-orang yang fasik, aku nggak mau bersama mereka. Tapi Nabi Muhammad SAW ketika di Taif dicaci, dilempar, dihinakan, orang-orang gila nyaci maki Nabi, disuruh sama orang-orang Taif bilang tuh kepada Muhammad, gila. Orang gila ngomongin gila kan aneh. Dan kalimat tersebut mereka lontarkan kepada Rasulullah SAW. Ini ancaman yang luar biasa kepada Nabi Muhammad yang didapatkan ketika di Taif. Jibril turun, malaikat yang lain turun, menawarkan pertolongan. Mau nggak? Ini orang-orang Taif ini kita azab aja, kita siksa, kita binasakan. Kata Nabi jangan. Tahu yang terlontar dari lisannya Nabi apa? Allahumma hdi qaumi. Masih dianggap kaum. Ya Allah beri hidayah mereka kaumku. Didoain masih dianggap kaum. Allahumma hdi. Ya Allah beri hidayah mereka. Siapa mereka? Qaumi. Masyarul hadirin, teman-temanku yang dirahmati oleh Allah. Kita kalau ada musuh, kita nggak bakal nganggap lagi itu teman. Apalagi teman yang nusuk dari belakang, nggak bakal lagi kita anggap teman. Wah, gue udah nggak mau temenan lagi sama dia. Kita blokir. Kita blokir. Dunia akhirat mungkin kita blokir. Nggak mau lagi berteman sama dia. Tapi Nabi ketika dicaci, dihina, bahkan bukan disiksa, tapi dilempari dengan batu dan semacamnya, Nabi masih berkata apa? Ya Allah beri hidayah mereka kaumku. Dan Nabi pun masih memberi alasan kepada Allah, ya Allah jangan azab mereka karena mereka nggak tahu. Fa innahum la ya'lamun. Lihat sayangnya Nabi Muhammad. Maka Nabi ketika mengatakan hidupku baik buat kalian, matiku juga baik buat kalian, karena amalan kalian akan disetor. Setiap kali aku melihat amalan yang baik aku bersyukur. Dan kalau misalnya aku melihat amalan yang tidak baik, tapi Nabi nggak mengatakan tidak baik, selain kebaikan. Ya, ini rahmatnya Nabi kepada kita, berjuang banget. Apa kata Nabi? Istaghfartu li rabbi. Masih minta ampun kepada Allah. Ya Allah ampuni umatku karena dia khilaf. Kasih sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ala kulli hal. Nah, marilah sekarang kita berusaha membahagiakan Nabi Muhammad dengan cara seperti ini. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah, mungkin di sini ada yang udah nikah, ada yang belum. Ntar bakal kita jelasin dikit juga tentang masalah nikah. Mungkin masih banyak jombloan-jomblowati di sini. Perihal masalah apa tadi sebelum nikah apa? Membahagiakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara kita mungkin ada yang udah nikah dan punya anak. Bayangkan ketika anak kita selesai ujian, mereka bawa rapot dan rapotnya kita terima. Kita ini udah banting tulang sama anak. Apapun yang dia inginkan kita berikan kan. Mau duit, mau makanan, mau hadiah, mau mainan, semacamnya kita kasih, nyenengin dia. Orang tua banting tulang buat siapa? Buat anaknya, bukan buat dia sendiri. Bahkan mereka rela lapar, yang penting anaknya itu kenyang. Itu orang tua. Tapi ketika kita mendapatkan laporan anak kita melakukan A, melakukan B, dan semuanya tidak menyenangkan, pecah banget hati orang tua tersebut. Sakit hatinya, sedih. Sangat-sangat sedih. Ketika ngelihat, ya Allah kok kayak gini. Ngelihat habis ujian rapotnya semuanya merah, padahal udah di les, dia disuruh kursus di luar, habis kursus diajarin lagi, terus hari libur diajak refreshing biar nggak terlalu stres. Tapi nggak taunya hasilnya, tidak membahagiakan, hasilnya jelek, merah semua, sedih hati orang tua, kecewa ketika ngelihat rapor hasil laporan
apa yang telah dipelajari dan diamalkan oleh anak selama setahun. Bayangkan kalau itu terjadi dengan Nabi. Nabi udah berjuang dengan yang saya sebutkan tadi, perjuangan yang luar biasa. Ya. Ketika ngelihat catatan amalan kita, ya Allah, semuanya bertentangan dengan apa yang aku perjuangkan. Aku berjuang A untuk dia, gak tahu dia ngelakukan B dan mengabaikan perjuanganku, tidak mengindahkan perjuanganku. Dilihatin aja, ya, diabain perjuangan Nabi. Sedihnya bagaimana, bayangkan. Seakan-akan kita berjuang untuk orang lain, tapi orang lain gak berjuang sama kita. Sakitnya minta ampun. Nah, ini cara yang paling mudah di dalam membahagiakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu cara yang kedua untuk ngebahagiain Rasulullah SAW adalah dengan melakukan sunnah. Ya. Tidak ada yang bisa menyenangkan hati Nabi Muhammad, ya, kecuali dengan sunnah. Melakukan sunnah, hatta hal-hal yang terkecil. Jangan pernah ngeremehin sunnah sekecil apapun. Apalagi kalau kita ngaku diri kita pelajar agama, penuntut ilmu agama. Wah, jangan pernah ngeremehin sekecil apapun sunnah tersebut. Di zaman dulu di Ribat Tarim, ya, di Ribat Tarim ada orang yang belajar. Ini orang belajar sama sahabat. Orang kan kalau udah sahabat beda sama teman. Ya, teman ya masih ya teman. Tapi kalau sahabat di mana aja bersama, bareng curhatnya sama dia, itu sahabat. Ada sepasang sahabat laki-laki di Tarim belajar di Ribat. Saya dapatkan cerita ini dari Dr. Hashim Al-Idrus, ya, seorang dokter ahli kiroat dari kota Sewon. Beliau mengatakan ada dua saudara sahabat yang saling bersahabat karena Allah. Dimanapun pelajaran pasti berdua duduk bareng, nyatet bareng. Semuanya murojaah, ngulangin pelajaran, mutolaah bareng. Nyatet pelajaran bareng, gurunya sama, pelajarannya sama, kelasnya sama, dimanapun temennya, temen yang satunya pasti ada di situ. Artinya apa? Seharusnya pelajaran, faedah, berkah yang didapatkan sama kan? Gurunya sama, pelajarannya sama, pemahamannya pun sama, otomatis seharusnya bareng juga. Dua-duanya sukses. Tapi ketika balik ke negerinya masing-masing, kesuksesan tersebut hanya didapatkan temennya yang A dan temennya yang B nggak dapat sukses. Temennya A dakwahnya luar biasa, dikenal di masyarakat dan bermanfaat untuk umat. Yang satunya nggak bermanfaat, di rumah aja. Ya, bingung, kan aneh. Sama-sama belajar, gurunya sama, di tempat yang sama, nyatetnya pun sama, mutolaah ngulangin pelajaran sama. Kok yang satu lebih bermanfaat, yang satu kagak? Ya, bukan berarti yang satunya lebih ganteng, sama. Nggak tahu ya, pada saat ditelusuri, nih yang nggak berkah nih bahasanya, yang nggak menonjol, dia sumpah sedih. Kok bisa kayak gini? Ini sahabat saya kok sukses, saya kagak. Padahal belajar bareng. Sampailah dia pada saat itu mimpi Nabi Muhammad SAW. Ketika dia mimpi Nabi Muhammad, diceritakan, kata Rasulullah, penyebab engkau kenapa nggak berkah dan nggak sukses, karena engkau menyepelehkan sunnahku. Ya, adapun temanmu ketika mutolaahnya bareng, belajarnya bareng, gurunya sama dengan pemahaman yang sama. Cuma ketika melakukan sesuatu, misal mutolaah, ngulangin pelajaran, sunnahnya kan ngadep kiblat, baca Quran dan semacamnya. Namun yang satu ngadep kiblat, yang satu kagak. Yang satu meremehkan sunnah. Dia bilang sunnah. Kayak orang zaman sekarang meninggalkan suatu sunnah karena itu sunnah. Namun orang dulu memperjuangkan sunnah karena itu sunnahnya Nabi Muhammad. Al-Imam Al-Bukhari berusaha nyari hadis di berbagai tempat di penjuru dunia karena apa? Itu sunnahnya Nabi. Orang sekarang meremehkan sunnah, dibilang kan sunnah doang, bukan wajib. Ya. Kalau dulu itu enggak, sunnah itu benar-benar diperjuangkan. Gara-gara ini yang satu berkah sukses, yang satu kagak. Jadi jangan pernah meremehkan sunnah sekecil apapun itu. Masuk ke masjid, kaki kanan keluar kaki kiri itu sunnah. Siwak, ini siwak termasuk sunnah mahjuroh, sunnah yang banyak ditinggalkan zaman sekarang. Padahal pahalanya besar dan faedahnya pun besar. Ada bahkan kitab terjemahannya ada, karangan Al Habib Sa'ad Al Idrus. Atau nama lain beliau Habib Muhammad Al Idrus.
suatu kitab karya beliau tentang siwak, faedah-faedahnya, keutamaannya. Orang kalau pengen hafalannya kuat, ditaklim kuat, jangan lepasin siwak. Orang kalau pengen wafatnya husnul khotimah, jangan lepasin siwak. Nabi Muhammad SAW ketika wafat minta sama Aisyah apa? Minta siwak. Di dalam kisah yang sangat masyhur, ketika wafat Nabi minta apa? Siwak, siwakin untuk memudahkan mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi siwak jangan lepasin. Sunnah yang kecil lainnya, apapun itu, perihal misal cara jalan, tata cara sholat yang sunnah-sunnah, wudhu yang sunnah. Di antara sunnah wudhu kan duduk. Sekarang nggak bisa lagi duduk. Biasanya kan kagak ada tempat duduk. Tapi kalau di Timur Tengah masih. Banyak sunnah-sunnah yang mahjurah. Nah, ketika kita mendapatkan sunnah, maka jangan pernah meremehkan satu sunnah sekecil apapun. Ada seorang ulama pengarang kitab Ratib Al-Attas, namanya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Beliau ulama besar, terkenal, ilmunya pun mutafannin. Mutafannin itu ahli ilmu di segala bidang. Bidang apapun ilmu beliau ahli. Beliau mengatakan apa? Laula kunna hakadha ma kunna hakadha. Ada orang nanya, kenapa engkau bisa jadi kayak gini? Dia bilang, laula kunna hakadha ma kunna hakadha. Kalau bukan karena kami seperti ini, kami nggak bakal jadi seperti ini. Maksudnya apa? Kalau bukan karena kami mengamalkan sunnah dan perhatian sama sunnah, maka kami nggak bakal jadi seperti ini. Jadi orang yang benar-benar bermanfaat buat umat. Itu dari segi manfaat untuk pribadi saja luar biasa. Adapun dari segi membahagiakan Nabi Muhammad, itu luar biasa. Karena itulah yang paling disenangi dan dibanggakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga seorang ulama namanya Al Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Kalau orang yang bahas tentang kitab tasawuf, itu pasti mengenal Al Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad atau dikenal dengan Imam Haddad. Pengarang kitab Ratib Al-Haddad. Beliau dari umur 5 tahun buta, kena cacar dan cacarnya parah sampai matanya itu buta. Al Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Beliau hidup sampai umur 63 tahun. Tapi subhanallah, karya beliau, orang kan kagak mungkin ngarang kitab umur 4 tahun, ada? Kagak ada. Tapi karya beliau luar biasa. Dan beliau itu setiap kali di zaman beliau, bahkan di generasi setelahnya, seperti generasi Sahibul Maulid Simtud Durar, Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi, ketika mereka mimpi Nabi Muhammad pasti membanggakan siapa? Al-Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Dibanggakan. Tahu gara-gara apa? Beliau, walaupun beliau buta, walaupun beliau ada satu kekurangan yang diberikan oleh Allah, tapi sunnah Nabi nggak pernah ditinggalkan. Sampai dikatakan, ma min sunnatin sannahan Nabi illa arju minallah anni qad amiltu biha. Tidaklah ada sunnah yang dilakukan oleh Nabi kecuali sudah aku amalin, kata beliau, insya Allah. Karena setiap kali mendapatkan ilmu langsung diamalin, dapatkan ilmu tentang sunnah langsung diamalin. Al-Habib Ali Al-Habsyi beliau mengatakan, qarrat bihi ainun nabi Muhammadi fahuwa lahu min ahsanil auladi. Kalau pengen ngelihat cucu Nabi Muhammad yang paling terbaik, itu siapa? Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Kenapa? Qarrat bihi ainun nabi Muhammadi. Karena beliau menyenangkan, membahagiakan hati Nabi Muhammad. Kok bisa? Karena sunnah. Gak meninggalkan sunnah sama sekali. Sekecil apapun. Kita mungkin gak bisa mengamalkan sunnah secara langsung, secara keseluruhan. Tapi kan setiap kajian pasti ada tuh dibahas 1 sunnah, 2 sunnah, 3 sunnah. Amalin. Gak bisa ngamalin langsung 3, 4, 5. Tulis di buku catatan. Wah Habib, saya gak bawa catatan. Sekarang ada HP. Catatan di HP juga ada kan. Tulis di situ. Tulis sunnah 1, sunnah 2, sunnah 3. Sunnah 1 kita dapetin, istigomahin, contreng. Sunnah kedua, istigomahin, contreng lagi. Terus itu bisa membahagiakan hati Nabi Muhammad. Karena ketika laporan itu nyampe ke Nabi, Nabi ngelihat amalannya, sunnah semua. Apa yang diperjuangkan sama Nabi, apa yang dicontohkan sama Nabi, diamalin. Masyaallah hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Nabi nggak muluk-muluk mintanya. Nggak muluk-muluk mintanya. Allah pun mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Kalau kalian mengaku cinta sama Allah, maka ikuti Nabi Muhammad. Nggak muluk-muluk. Dan Nabi Muhammad SAW seorang manusia. Walaupun bukan seperti manusia biasa, tapi manusia. Makan nggak Nabi?
makan, minum, nikah, jualan. Jangan dikira Nabi nggak jualan Nabi. Bahkan Nabi pernah jadi karyawannya Khadijah. Berarti apa? Nabi pernah jadi karyawan. Ia membawa barang dagangan Khadijah terus digaji. Nabi pun pernah mengembala kambing. Nabi pun punya keturunan. Sama nggak manusia biasa? Sama. Mungkin diantara kita kan ada yang makan kambing. Nabi makan kambing, sama kan? Nabi tidur, kita pun tidur. Ini rahmat Allah. Nabi dijadikan dari kalangan manusia. Coba dari malaikat, minum kagak, makan kagak, tidur kagak, ibadah mulu. Nah kita kan pusing, tutornya kayak gitu. Kita bakal ngomong wajar bib, itu mah malaikat. Lah zaman sekarang aja manusia, Nabi di kalangan manusia, itu masih ada di antara kita yang ngomong, wah susah ngikutin Nabi, beda bib, itu mah Nabi, kita mah siapa? Padahal Nabi diturunkan oleh Allah sebagai tutor buat kita nih. Tuh contoh Nabi Muhammad SAW. Dan yang dicontohkan sunnah-sunnah tersebut gak lepas dari kehidupan seharian kita. Contoh, makan. Kita makan kan? Nabi makan. Nabi gak nyuruh, jangan makan. Enggak. Nabi gak nyuruh, jangan minum. Enggak. Makan, minum itu sesuatu yang mubah. Tapi yang dipinta, ikuti cara minumnya Nabi. Kan semua dari kita minum. Gak ada yang berbeda kan? Nabi minum. Tapi yang dipinta, ikuti minumnya Nabi gimana sih? Semua dari kita makan, nggak dilarang buat makan. Tapi yang dipinta, coba Nabi makannya gimana? Ikuti cara makannya. Tidur, Nabi tidur, kita pun tidur. Yang dipinta bagaimana cara tidurnya Nabi. Mungkin tidur kita lebih banyak dari Nabi, tapi yang dipinta, ayo tidurnya samakan seperti Nabi. Caranya, ngadep kanannya, berwudunya, semacamnya. Itu yang dipinta. Jadi sunnah itu nggak berat. Cuma lagi-lagi saya bilang, karena kita tidak mengenal perjuangan Nabi. Karena kita tidak tahu secara detail siapa itu Nabi, jadi ketika ingin berusaha membahagiakan Nabi, seakan-akan itu sesuatu yang berat. Oh, ngebahagiain Nabi ya? Oh, gitu doang jadinya. Tapi kalau kita tahu, ngebahagiain Nabi perjuangan banget kepada kita nih. Nabi mengorbankan segala hal buat kita. Saya pun harus mengorbankan untuk Nabi. Karena udah tahu. Nah, di antara yang lain, masalah sunnah yang juga bisa membahagiakan Nabi, nikah. Nikah itu membahagiakan Nabi. Tapi ingat, tujuannya dengan tujuan yang baik. Ada orang tujuan nikah, tujuannya salah. Tujuan nikah buat apa? Wah, saya nggak enak, teman saya udah nikah semua, masa saya belum? Ntar dibilang kagak laku. Ada orang nikah kayak gitu tujuannya. Atau nikahnya itu apa? Lomba-lombaan. Lihat, satu alma mater sama saya nih, yang satu lettingan sezaman sama saya, siapa yang nikah duluan? Ayo kita lomba. Ada orang kayak gitu. Ada juga nikah cuma ingin melampiaskan syahwatnya. Yang penting syahwat, kebutuhan jasma, kebutuhan dalam ini terlampiaskan. Ada yang seperti itu. Tapi para ulama mengajarkan kepada kita bagaimana caranya niat biar nikah kita ketika niatnya bagus dibanggakan oleh Nabi Muhammad. Dan nikahnya kita menjadi nikah yang membahagiakan Rasulullah SAW. Apa itu? Hadisnya kata Rasulullah, tazawwajul wadud. Menikahlah kepada seorang perempuan yang penuh dengan kasih sayang, dan juga jadikanlah diri kalian itu memiliki anak, memiliki keturunan. Dalam hadis lain, tanakahu taksuru. Nikahlah kalian dan perbanyaklah keturunan. Kenapa? Lihat, fa inni mubahin bikumul umama yaumil qiyamah. Karena kelak aku di hari kiamat akan bangga dengan kalian karena umatku banyak. Artinya ketika kita menikah, niat kita untuk memiliki keturunan dan membahagiakan Nabi Muhammad, berarti dari situ juga kita membahagiakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang jomblo-jomblo di sini nih, niatin kalau mau nikah tujuannya buat apa? Jangan cuma buat nikah doang, ketinggalan sama temen, sampai yang satunya bawa tulisan sold out, cuma sold outin doang, tapi niatnya kagak dipakai. Bener-benerin niatnya, karena nikah sunnahnya Nabi. Dan terakhir, masyarakat hadirin, sebelum kita buka sesi tanya jawab, Al Habib Ali Al Habsyi, beliau mengatakan satu ucapan tentang cara yang paling optimal, yang paling bagus, yang paling hebat di dalam membahagiakan Nabi Muhammad. Dan beliau pun menggunakan term yang sama, yasurru. Dari kalimat surur, tadi udah kita bahas, ada surur, ada faroh.
Kalau ngebahagiain yang butuh pengorbanan itu pakai kalimatnya surur. Kata beliau, "Mashi yasurru qalban nabi mithla ta'limil ilmi wa nashril ilm." Enggak ada yang bisa membahagiakan hati Nabi. Bukan berarti enggak ada cara lain, tapi ini cara yang paling tinggi untuk membahagiakan hati Nabi ada dua. Kata beliau, ini versi Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Apa itu? Yang pertama ta'limul ilm, belajar. Yang kedua nashrul ilm, mengajarkan apa yang telah kita pelajari. Nih habis ini nih, kita kan belajar tadi ada setengah jam, ada catatan. Ya banyak diantara kita yang nyatat. Kita share, kita bagikan, kita buat tulisan. Ya, mau pakai catatan tinggal di screenshot atau tulisan kita, atau kita ambil penggalan-penggalan yang penting saja. Bukan di taklim ini doang, di taklim manapun. Hatta kita nonton YouTube. Ya, kita dengar ada suatu faedah, ada suatu kebaikan, suatu ilmu berdasarkan bersumber dari Nabi. Ya, bersumber dari Al-Qur'an. Kita ambil, kita buat. Mau buat video kah? Jadi tim editing, bagian edit video dan semacamnya, itu termasuk orang yang mendapatkan pahala yang besar. Ketika apa? Dia dapat satu ilmu, dia kajian, terus dia edit, dia share ke orang lain. Ini pahalanya besar. Karena membahagiakan hati Nabi Muhammad SAW. Karena dengan inilah ilmu dan estafet ilmunya Nabi Muhammad itu nyampe ke orang lain. Bayangkan kalau kagak ada orang yang belajar dan kagak ada yang mengajarkan. Sunnah Nabi sampai sekarang gak nyampe. Orang kagak tahu sunnah masuk masjid, sunnah keluar masjid, sunnah tahiyatul masjid, sunnah tidur, gak ada yang tahu. Kok bisa ada tahu kayak gini? Karena para ulama menjaga ilmu Nabi dengan mereka pelajari dan mereka ajarkan. Tahu gak kenapa para sahabat ketika Nabi wafat, banyak di antara mereka berpencar di berbagai penjuru daerah, penjuru kota. Ada yang ke Cina, ada juga yang ke Yaman, ada juga yang ke Damaskus, ada yang ke Mesir, ada yang ke daerah Eropa. Banyak para sahabat yang melakukan perjalanan. Tahu karena apa? Karena semangatnya mereka untuk membahagiakan Nabi. Walaupun Nabi udah wafat, mereka berusaha untuk membahagiakan Nabi. Lewat apa? Balighu anni walau ayah. Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Ini kata Habib Ali Al-Habsyi. Kalau pengen nyenangin Nabi Muhammad yang paling tinggi, itu ambil ilmu Nabi, ajarkan ke orang lain. Jadi walaupun kita belajar di 2022, tapi ilmu ini akan terus berkesinambungan sampai orang yang hidup tahun 2100, 2200 sampai kiamat. Dan ilmu Nabi masih kejaga. Tapi kalau misalnya nggak kita ajarin, kitmanul ilm, kita cuma simpan doang, berarti apa? Warisan Nabi. Nabi nggak warisin harta. Gak ngewarisin dinar, dirham, emas, perak, enggak. Tapi yang diwarisin ilmu. Kalau ilmunya gak kita wariskan ke orang lain lagi, ya berarti mati, selesai. Ya, dan inilah yang bisa membanggakan hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai kesimpulan tentang membahagiakan hati Nabi, saya ulang lagi ada 3 hal. Yang pertama yang bisa membahagiakan hati Nabi adalah pikirkan semaksimal mungkin bagaimana caranya ketika Nabi melihat, atau bahasa kita rapot ya, ngelihat rapot catatan amalan kita, di situ kagak ada isinya maksiat. Semaksimal mungkin. Karena kalau ada maksiat Nabi sedih. In wajadtu ghairu dzalik istaghfartu li rabbi. Sedih Nabi. Itu yang pertama. Yang kedua, cara membahagiakan Nabi adalah bagaimana caranya kita mengamalkan sunnah Nabi dan semangat di dalam mengamalkannya. Dan yang ketiga adalah mencari ilmu sebanyak mungkin dan diajarkan kepada orang lain. Sebagai penutup, masyaallah hadirin, teman-teman yang dirahmati oleh Allah, bentar lagi kan masuk Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi. Gambaran kayak gini nih. Ente orang yang punya kekasih, biasanya ente apal kan bulan lahir kekasihnya. Wah, dia lahir tanggal sekian, bulan sekian nih. Ya, tahu betul tuh, apal. Dan ketika menjelang, misal kekasihnya lahir di bulan November, otomatis dia bakal prepare, di November gue bakal ngasih apa di kekasih saya nih. Dipikirin persiapan untuk memberikan surprise kepada siapa? Kepada kekasihnya. Bentar lagi bulan kelahiran Nabi Muhammad. Pikirin bagaimana caranya kita bisa membahagiakan Nabi Muhammad SAW. Ya, dengan cara yang tadi. Mungkin kita nggak bisa ngajarin. Ya, kita cuma bisa belajar tapi nggak bisa ngajar, masih belum berani. Ya, ada orang belum bisa belajar Iqra, kita panggil ajar Iqra. Itu ngebahagiain hati Nabi. Ya, berkesinambungan ilmu Nabi.
Ada orang nggak tahu cara masuk masjid, ajarin cara masuk masjid. Ada orang nggak tahu cara bersiwak, atau lebih simpel lagi, sekarang ada media sosial, ya buat status, ya masukin ke dalam sorotan, atau dibuat di feed IG atau di WhatsApp, orang ngelihat bagus, terus dia screenshot, dia kirim ke orang lain, nyambung. Apalagi kalau kita kayak gitu, adal alal khairi kafaili, pahala itu bersambung dengan orang yang kita tunjukin. Kita nunjukin orang lain suatu ibadah, dia ngelakuin, pahala kita dapat. Orang itu ngasih tahu ke orang lain lagi, 2 orang nih udah dapat, kita pahalanya juga dapat. Bayangkan kalau yang kita share ditonton oleh 50.000 orang dan diamalkan oleh orang-orang tersebut, 50.000 pahala nyampe ke kita. Ya, jadi makanya saya bilang tadi, tim editing ini pahala besar banget kalau niatnya bagus. Tapi kalau niatnya biasa-biasa saja, ya niatnya cuma duit, ya sayang. Ya. Jadi perbaiki niat kita. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma ja'al jamana hadha jaman marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la tajal fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.